والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin. تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في آجامها تاجمين. الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. لم يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول
بالشمس ذو فاطن كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتني الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى الشيخ سيد محمد باسل وإلى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي وإلى شيخنا مربي أرواحنا كي حجي الدين بن كي حجب الخير وإلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقام وأصولهم وفروعهم إلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقام وأصوله وفروعه أن الله يتغشاهم من رحمته والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Satu Fatihah lagi ya Bu ya buat Haji Arfah ya. Kita doakan min Allah berikan sehat afiat ala hadhihi niyyah bi niyyati syifa wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai waqiyasan ya Bu ya. Waqiyasan fil baqi ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqiyasan fil baqi ammal qada'u fal ibratu fihi biwaqtihi fa in qada laylan jahara walau fin nafli aw naharan asarra illa al-aidaini fayajharu fihima mutlaqan liwurudil jahri bihima fin nahari alladhi huwa mahallul israri wa illa raq'atayil fajri wa witra ghairi ramadana wa rawatibal isya'aini fayusirru fiha mutlaqan liwududil israri fiha fi mahallil jahri fayustahabbu wal muradu bil laili min ghurubi syamsi ila tulu'iha fayashmalu waqta subhi wa bin nahari ma'ada dhalika falau shalla raq'atan minas subhi qabla tulu'iha thumma tala'at asarra fi thaniyati wa in kanat adaan wa yusannul israru fi ghairi dhalika ay fi ghairi ma tulibal jahru fihi mimma marra fa in asarra fi jahriyatin aw aksihi bila udrin kuriha na'am in syawwasha ala nahwi na'imin asarra kama
kama fit tuhfati wa ghairiha wa itlaqu dhalika yashmalu annahu yusirru hatta fil faraidi lakin qala aliyun ash-shibra mallisiyu ala syarhil manhaji qadiyatu takhsisi hadha taqyidi ay taqyidil jahri biman yushawwishu bitawassuti fi nawafilil laili al-mutlaqati annal jahra la yutraku fima tuliba fihi lidatihi kal isya'i fala yutraku lihadal aridi intaha wa sayati anna tashwisha makruhun in khaffa wa illa haruma. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiyasan fil baqi, dan mengkias yang selainnya. Yang kemarin ya Bu ya, salat yang kita ada kewajiban untuk menjaharkan bacaan-bacaan kita, bacaan Fatihahnya, bacaan surahnya. Kemarin 2 rakaat subuh, kemudian rakaat yang pertama, rakaat yang kedua maghrib dan isya, kemudian sholat Jumat, kemudian sholat sunnah 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian sholat sunnah istisqa, kemudian sholat sunnah khusyuf gerhana bulan, gerhana matahari, sholat sunnah tarawih dan witir. Itulah sholat-sholat yang disunnahkan bagi ibu. Kalau melakukannya maka membaca Fatihah dan surahnya secara jahar. Amal qada'u, adapun mengqada'nya, ada salat yang adaan, ada yang qada'an ya Bu ya. Kalau yang adaan, ibu ngerjain salat, waktunya masih ada, maka disebut dengan adaan. Tapi kalau waktunya udah habis, maka disebut dengan qada'an. Waktu ibu niat memasukkan kalimat adaan dan qada'an, hukumnya sunnah ya Bu ya. Waktu ibu niat, memasukkan niat di hati ibu, kalimat adaan, kalimat qada'an, hukumnya sunnah. Misalnya ibu kesiangan subuh, ibu biasa bangun jam 4:21 sekarang subuh ya Bu ya. Ibu kesiangan bangun jam 5, atau ibu bangunnya udah terbit matahari. Kan waktu subuh sampai terbit matahari, waktu subuhnya udah habis. Tapi kalau ibu bangun jam 5, subuhnya masih ada, maka ibu nanti niatnya usolli fardhus subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati, adaan ya Bu ya. Karena waktu subuhnya masih ada Bu, masih ada. Tapi kalau ibu bangun jam 8, habis subuh juga, duha juga Bu tuh. Habis subuh langsung duha ya Bu ya. Ibu ngerjain subuhnya, pas niat di hati Allah
Kan ibu biasanya kalau qadaan disebut di hati ibu ya, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati qadaan ya bu ya. Itu kalimat qadaannya masuk dalam hati, hukumnya sunnah ya bu ya. Jadi adaan dan qadaan waktu ibu niat itu hukumnya sunnah. Yang wajib yang kemarin ya bu ya, 3 ya, qasad, ta'arud, ta'yin, usolli fardas subhi atau usolli fardas zuhri atau usolli fardal asri atau usolli fardal maghribi. Kalau ibu jadi imam maka ditambahkan kalimat imaman. Kalau ibu jadi makmum maka ditambahkan kalimat makmuman. Misalnya subuh ibu berjamaah, maka ibu yang wajib 3, usolli fardas subhi, tambahkan kalimat makmuman. Kalimat adaan, kalimat qadaan hukumnya sunnah ibu masukkan dalam hati. Jelas ya bu ya? Jadi jangan sampai ibu ngulang lagi niatnya. Oh tadi nggak adaan, batal enggak. Jadi kalau adaan, qadaan itu hukumnya apa bu? Hukumnya sunnah untuk ibu masukkan dalam hati. Lebih baiknya masukkan seluruhnya, biar ibu dapat pahala yang wajib, juga dapat pahala yang apa bu? Pahala yang sunnah. Nah ini bagaimana yang qadaannya? Pengarang rahimahullah beliau mengatakan, ammal qada'u, adapun qada, fal ibratu fihi biwaqtihi, maka yang menjadi hukum padanya adalah sesuai dengan waktunya. Fa in qada lailan jahara, kalau seandainya ada orang yang mengqadanya di waktu malam, maka dia menjaharkan bacaannya. Walau fin nafli, sekalipun pada sholat yang sunnah. Ini bu nih, dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, kerjaan-kerjaan sholat yang sunnah, manakala ibu udah biasa ngerjainnya. Misalnya ibu biasa ngerjain sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kemudian ketinggalan, kelupaan, atau ibu memang ada kegiatan yang lainnya sehingga nggak dikerjain tuh qobliyah ba'diyahnya. Ini bagaimana hukumnya? Dalam madhab kita, dalam madhab al-imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, sholat sunnah yang ada waktunya itu disunnahkan untuk diqadha manakala ibu meninggalkannya. Jadi bukan yang fardu doang ya bu ya. Yang fardu wajib qadha, tapi yang sunnah, salat-salat yang sunnah yang ada waktunya itu sunnah ibu untuk mengqadhanya. Misalnya duha, misalnya salat sunnah witir atau tarawih misalnya. Ibu udah biasa ngerjain duha, kemudian ibu karena kegiatan, kesibukan, ada segala macam kerjaan sehingga duhanya lewat. Tahu-tahu ibu ada waktunya malam hari. Ini bagaimana hukumnya? Kan duha dikerjakan di siang hari ya bu ya, sunnahnya secara sir ya bu. Nah ibu sekarang ingatnya malam-malam, udah kelar ba'diyah isya, ibu ingat, ya Allah tadi pagi nggak ngerjain duha. Misalnya ibu biasa ngerjain duhanya 2 rakaat atau 4 rakaat, atau yang paling banyak jumlah duha 8 rakaat. Ya Allah tadi nggak ngerjain duha, maka ibu disunnahkan untuk mengqadhanya kapanpun ibu ingat. Ibu ingatnya malam, kan duha tadi waktunya siang bu, kemudian disunnahkan bacaan-bacaannya sir ya bu ya, nggak jahar. Karena ibu ngerjainnya malam, maka salat sunnah duhanya dikerjakan pada bacaan-bacaannya secara jahar ya bu ya. Jelas ya bu ya. Kalau ibu ngerjain duha normal biasa, misalnya ibu biasa jam 9 ibu ngerjain duha, kan sir ya bu ya, Fatihahnya sir, surah abis Fatihahnya sir. Ini ibu ingetnya malam-malam abis ba'diyah isya sebelum tidur, ya Allah tadi nggak duha,
langsung ibu sunnah, bukannya wajib, sunnah untuk mengerjakan sholat sunnah duhanya sekalipun di waktu malam hari. Tapi ingat, kalau di siang hari ngerjain duhanya secara sir pada bacaan-bacaannya, karena ibu ngerjainnya malam waktunya jahar, maka ibu waktu ngerjain duhanya, maka pada bacaan-bacaannya disunnahkan dibaca secara jahar. Jelas ya Bu ya? Jadi Fatihahnya jaharin Bu tuh, ibu jelasin, ibu kencengin, jangan pelan, karena ibu mengqadha duhanya di waktu apa Bu? Di waktu malam jahar. Jelas ya Bu ya? Jadi bukan hanya yang fardu saja sholat yang bisa diqadha, tetapi dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, sekalipun sholat yang sunnah ada kesunnahan bagi ibu untuk mengqadhanya. Misalnya ibu biasa berjamaah di masjid, di mushola subuh misalnya. Pas ibu berjamaah subuh di masjid, karena sekarang subuhnya jam 4, berapa sekarang Bu? 20 Bu? 22 ya Bu ya? Iya, karena udah pagian lagi sekarang, udah agak malam subuhnya. Ibu pas masuk masjid mau sholat, imamnya udah langsung di mihrab. Sementara ibu belum ngerjain qobliyah subuh ya Bu ya? Qobliyah subuh hukumnya sunnah dan dia ada waktunya. Ibu biasa ngerjain, ibu langsung saja ngerjain sholat subuh berjamaah bersama imam. Nah imam salam, baca zikir biasa, baca tasbih, istighfar, baca takbir, baca hamdalah, baca doa kelar. Ibu pulang sampai rumah, itu ada kesunnahan bagi ibu untuk mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh. Jelas ya Bu ya? Jadi diperbolehkan ya Bu ya, kalau sunnah qobliyah subuh diperbolehkan bagi ibu untuk mengapa Bu? Mengqadhanya. Jadi sekalipun yang sunnah dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, disunnahkan untuk mengqadhanya. Tapi ingat, lihat waktunya Bu ya. Kalau tadi duha waktunya siang, maka dikerjakan secara sir. Karena ibu mengqadhanya malam waktunya jahar, maka pada bacaan-bacaannya ibu baca secara jahar. Jelas ya Bu ya? Illal aidaini au naharan asarra, atau mengqadhanya siang hari, maka dibacanya secara sir. Misalnya ba'diyah isya, ba'diyah isya ibu biasa ngerjain, kan ba'diyah isya malam ya Bu ya, ibu biasa ngerjain ba'diyah isya, kemudian ibu ngerjainnya siang, qadhaannya ibu ingat semalam belum ba'diyah isya ini, ibu ngerjainnya siang, zuhur waktunya misalnya, maka ibu pada bacaan-bacaannya disunnahkan secara sir. Kenapa demikian? Karena siang waktunya sir. Jelas ya Bu ya? Illal aidaini, kecuali sholat sunnah dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Fayajharu fihi ma mutlaqan, maka disunnahkan mengqadha secara jahar, secara mutlak. Kenapa demikian? Liwurudil jahri bihima fin naharil ladzi huwa mahallul israri, kan datang keterangannya dari Rasulullah SAW menjaharkan kedua sholat tersebut di siang hari yang tempatnya sir. Kan siang hari tempatnya sir ya Bu ya. Tapi sholat sunnah Idul Fitri dan Adha dikerjakan pada bacaan-bacaan secara apa Bu? Secara jahar. Maka diqadha di waktu malam pun sekalipun, misalnya di waktu siang ibu mau qadhanya, ibu kesiangan, ibu malamnya ada kegiatan sampai begadang misalnya, sampai ibu ngerjain idnya kelewatan, ibu pas bangun-bangun orang udah bubar semua, ibu jangan putus asa Bu, tetap ibu ambil wudhu, kemudian misalnya udah lewat zuhur, pas
ibu bangun, ya Allah jam 1 kesiangan nih, nggak ikut apa? Salat sunnah Idul Adha misalnya, maka ibu disunnahkan untuk mengqadanya. Kemudian mengqadanya bagaimana? Sir atau jahar? Maka mengqadanya dibaca pada bacaan-bacaannya secara jahar. Jelas ya Bu ya? Karena dia disunnahkannya pada bacaan-bacaannya dibaca secara jahar pada tempat yang sir, yaitu waktu siang hari. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau mengqadha salat sunnah Idul Fitri Adha mau dimanapun tempatnya, maka disunnahkan pada bacaan-bacaannya dibaca secara jahar. Wa illa raq'atayil fajri, kecuali sholat sunnah 2 rakaat fajar, namanya boleh qobliyah subuh atau sunnah fajar boleh. Makanya ibu niatnya boleh pas Allah masuk niat di hati ibu, usolli sunnatal fajri boleh. Atau ibu niatnya usolli sunnata qobliyatis subhi boleh. Jadi ibu silahkan, ibu boleh niatnya usolli sunnatal fajri, atau ibu niatnya usolli sunnata qobliyatis subhi boleh, silahkan. Ingat ya Bu ya, surahnya sunnahnya 2 setiap rakaat. Pada sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu surahnya disunnahkan 2 surah per 1 rakaat. Rakaat yang pertama adalah disunnahkan baca surah Al-Insyirah ya Bu ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Rakaat pertama Al-Insyirah dengan Al-Kafirun ya Bu ya. Jadi ibu kalau ngerjain sunnah fajar atau qobliyah subuh besok insyaallah ya Bu ya, surahnya rakaat yang pertama adalah surah Al-Insyirah, Alam Nasrah dengan surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua surah Al-Fil ya Bu ya, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil hingga selesai dengan surah Al-Ikhlas. Dalilnya ada hadis, sekalipun hadisnya hadis yang dhaif tapi boleh diamalkan. Kata Rasulullah SAW, orang yang membaca 2 surah Alam pada waktu mengerjakan salat sunnah fajar atau qobliyah subuh, maka Allah akan hindarkan dari segala macam penyakit. Baca ya Bu ya, amalin ya Bu ya. Ibu amalin, nanti besok sunnah fajar pas masuk waktu subuh, surahnya ingetin ya Bu ya. Habis Fatihah rakaat yang pertama surah Al-Insyirah dengan surah apa Bu? Al-Kafirun. Rakaat yang kedua surah Al-Fil dengan surah Al-Ikhlas. Jelas ya Bu ya. Jadi ibu mau mengqadha di waktu manapun, maka sunnah dibaca pada bacaan-bacaannya secara jahar pada sholat sunnah fajar atau sunnah qobliyah subuh. Jelas ya Bu. Wa witra ghairi ramadhana, dan witir selain di luar bulan Ramadan. Ibu ngerjain witir jangan Ramadan aja. Sekalipun udah lewat Ramadannya, tetap witir ibu kerjakan minimal 1 rakaat, atau boleh 3 rakaat, atau boleh 5 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Diperbolehkan ya Bu ya. Ingat surahnya Bu ya. Rakaat yang pertama kalau ibu ngerjain 3 rakaat, rakaat yang pertama surah Al-A'la ya Bu ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga 3 surah
Yang pertama surah Al-Ikhlas, yang kedua surah Al-Falaq, yang ketiga surah An-Nas. Kelar salam, udah mengucapkan salam, jangan lupa ibu baca kalimat takdis, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kalau ibu biasa bangun malam, maka witirnya sunnah ibu kerjakan nanti habis qiyamul lail. Kalau ibu biasa bangun malam, bukan kencing doang ya bu ya, bangun malam ambil wudhu bu, habis buang air kecil ibu ambil wudhu, kerjain qiyamul lail. Sekal kerjain tahajud sekalipun hanya 2 rakaat saja bu, 2 rakaat kelar. Kalau ibu biasa bangun malam, maka habis qiyamul lail kerjakan witirnya. Tapi kalau ibu nggak biasa bangun malam, maka lebih bagusnya witirnya dikerjakan setelah ibu mengerjakan ba'diyah isya. Udah kelar ba'diyah isya 2 rakaat, ibu bangun lagi kerjain sholat sunnah witir, ambil yang 3 rakaat ya bu ya. Udah kelar selesai, jangan habisin buat ke TV bu, sayang bu. Jangan lihat TV, jangan nonton, sayang umur ibu. Mendingan ibu sebelum tidur baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sampai habis. Itu surat yang Al-Munajjiyah, surat yang Al-Mani'ah, yang menyelamatkan orang yang bacanya dari siksa kubur. Sebelum tidur baca Yasin, baca Waqiah, baca Dukhan, baca Al-Muluk. Selesai ibu tidur deh, enak ibu. Udah semua dibaca ya bu ya. Jadi itu demikian. Kalau ibu biasa bangun malam, witirnya dikerjakan habis ibu mengerjakan qiyamul lail. Tapi kalau ibu nggak biasa bangun malam, maka ibu kerjain witirnya setelah ibu mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya. Jelas ya bu? Jadi sholat sunnah witir kapanpun dikerjakan, maka ibu disunnahkan pada bacaan-bacaannya dibaca secara jahar. Jadi witir paling sedikit 1 rakaat ya bu, paling banyak sampai 11 rakaat. Jelas ya bu? Warawatibal isya'aini fayusirru fiha mutlaqan liwurudil israri fiha fi mahallil jahri fayustahabbu. Salat sunnah fajar, kemudian salat sunnah witir di luar Ramadan, dan salat sunnah rawatib pada maghrib dan isya dikerjakan secara mutlak pada bacaan-bacaannya secara sir. Jadi sunnah fajar 2 rakaat dibaca secara sir pada bacaan-bacaannya. Witir di luar Ramadan dibaca secara sir pada bacaan-bacaannya. Dan ba'diyah, qobliyah, isya dan maghrib juga sama. Kenapa demikian? Liwurudil israri fiha fi mahallil jahri fayustahabbu. Kan datang keterangannya dari Rasulullah SAW untuk membaca secara sir pada bacaan Fatihah dan sebagainya pada tempat jahar maka disunnahkan. Jelas ya bu ya? Jadi pada sunnah fajar, kemudian witir di luar Ramadan, qabliyah, ba'diyah, isya, ibu sunnah pada bacaan-bacaannya dibaca secara sir. Ibu kalau ngerjain ba'diyah, qabliyah, surahnya paling mudah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Pokoknya ibu ngerjain qabliyah, ba'diyah kapanpun, dimanapun waktunya, misalnya qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, maka surahnya ibu sunnah baca habis Fatihah surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama, Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Jelas ya bu? Wal muradu bil laili min ghurubi syamsi ila tulu'iha. Yang dimaksud dengan malam adalah dari terbenam matahari sampai terbitnya waktu fajar.
fayashmalu waqta subhi, maka mencakup waktu subuh. Waktu subuh masuk dalam kategori waktu di malam hari. Maka pada bacaan-bacaannya disunnahkan secara jahar. Subuh ibu baca jahar, Fatihahnya jahar, kemudian surah habis Fatihah juga jahar, sekalipun ibu ngerjainnya sendirian. Jadi sekalipun ibu ngerjainnya sendirian, misalnya ibu di rumah sendirian, nggak berjamaah ngerjain subuhnya, tetap pada bacaan-bacaan Fatihahnya dan surah habis Fatihah ibu sunnah dibaca secara jahar. Jelas ya Bu ya? Jadi jangan share ya Bu ya. Ibu ngerjain subuh di rumah sendirian, maka bacaan Fatihahnya ibu sunnah dibaca secara jahar. Juga misalnya surahnya habis Fatihah ibu baca surah juga sama, surah habis Fatihah sunnah dibaca secara jahar. Jangan share ya Bu ya, karena subuh masuknya di waktu malam hari. Wa bin nahari ma ada dalika, kalau siang selain itu artinya udah mulai terbit matahari, maka sudah masuk waktu siang sampai sebelum terbenam matahari, itulah waktu sir. Nah sekarang pengarang rahimahullah beliau mengatakan, falau shalla rak'atan minas subhi qabla tulu'iha, kalau seandainya ada orang yang sholat subuh rakaat yang pertama sebelum terbitnya waktu matahari, sebelum terbit matahari dia subuh, thumma tola'at, kemudian pas rakaat yang kedua matahari terbit, ibu sholatnya udah di penghujung subuh. Ibu sholatnya udah di mana Bu? Penghujung subuh. Pas ibu ngerjain rakaat yang pertama masih belum terbit matahari. Pas rakaat yang kedua ibu bangun, matahari udah apa Bu? Udah terbit. Rakaat yang pertama bacaannya dibaca sunnah secara jahar. Kenapa demikian? Karena belum masuk waktu siang, mataharinya belum terbit. Sementara thumma tala'at asarra fit tsaniyati wa in kanat adaan, maka orang tersebut membaca bacaan secara sir sekalipun sholatnya adaan pada rakaat yang keduanya. Jelas ya Bu ya? Ibu bangun subuh, bangunnya kesiangan, mendekati waktu terbitnya matahari. Ibu ambil wudhu, selesai wudhu, sholat subuh, rakaat yang pertama matahari belum terbit, maka ibu pada bacaan-bacaannya, bacaan Fatihah, bacaan surahnya, sunnah ibu baca secara jahar. Pas rakaat yang kedua ibu bangun, tahu-tahu matahari udah babu, udah terbit, maka sholat yang rakaat kedua ibu baca Fatihahnya secara babu, secara sir. Jelas ya Bu ya? Sekalipun sholatnya sholat yang adaan. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yusannul israru fi ghairi dzalika, disunnahkan sholat dilakukan secara sir pada yang selain tersebut di atas, selain sholat subuh, selain sholat sunnah daripada sholat sunnah gerhana bulan, istisqa, sholat sunnah tarawih, selain daripada rakaat pertama, kedua, maghrib, isya, maka disunnahkan selain tersebut sholatnya dikerjakan secara sir. Ai fi ghairi ma tulibal jahru fihi fi ma marra, pada selain yang tidak dituntut secara jahar padanya dari keterangan yang sudah lewat. Fa in asarra fi jahriyatin aw aqsihi bila udrin kuriha, maka jika ada orang yang melakukan sholat secara sir, bacaan dibaca secara sir pada sholat yang jahar, ada sholat jahriyah ya Bu ya, ada sholat jahriyah, ada sholat sirriyah. Sholat jahriyah, sholat yang dikerjakan pada bacaan-bacaannya secara jahar ya Bu ya. Misalnya subuh itu jahriyah, maghrib jahriyah,
isya jahriyah. Sementara yang sirriyah misalnya zuhur dengan asar. Jadi ada sholat yang disebut dengan sholat jahriyah, yang kedua sholat sirriyah. Jahriyah sholat yang pada baca-bacaannya disunnahkan secara jahar seperti subuh, maghrib, isya. Sementara sirriyah yang pada bacaannya disunnahkan secara sir, yaitu zuhur dengan asar. Nah sekarang ada orang yang pada bacaan sholat yang jahar dibaca secara sir, atau sebaliknya sholatnya sir dibaca secara jahar tanpa ada udzur syar'i. Bagaimana hukumnya? Kuriha, maka hukumnya makruh. Misalnya subuh, kan subuh sholat yang jahar ya Bu ya, ibu ngerjain secara apa Bu? Secara sir. Fatihahnya sir ibu baca, kemudian baca surah habis Fatihah secara sir, maka dihukumkan makruh. Makanya ibu kalau di rumah ngerjain subuh sendirian, ingetin Bu, ini subuh sholat jahriyah. Makanya ibu pada waktu baca Fatihah, baca surah, ibu baca secara apa Bu? Secara jahar. Kalau ibu baca secara sir, maka dihukumkan makruh. Jelas ya Bu ya? Atau sebaliknya, zuhur misalnya, zuhur adalah sholat sirriyah, disunnahkan pada bacaan Fatihahnya, surahnya secara sir. Ibu bacanya jahar zuhurnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, maka dihukumkan makruh. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu nggak boleh di tempat sir ibu baca secara sir, di tempat jahar sunnah ibu baca secara jahar. Kalau dibalik maka hukumnya makruh. Naam, ingat ya Bu ya, kalau naam di kitab artinya bukan iya ya Bu ya, tetapi artinya lil istidraki, artinya akan tetapi. Naam, akan tetapi, insyawwasa ala nahwi naimin asarra, kalau seandainya mengganggu orang yang tidur, maka disunnahkan sholatnya secara yang jahar dibaca pada bacaan-bacaan secara sir. Ibu sholat maghrib misalnya, ada yang tidur, kalau ibu bacanya pada bacaan Fatihah atau surahnya secara jahar, ini yang tidur bakal keganggu dengan bacaan ibu. Bagaimana hukumnya? Maka pada bacaan Fatihah ibu, bacaan surah ibu sunnah dibaca secara sir. Jelas ya Bu ya? Ini luar biasa Bu ya, agama ya, menjaga orang tuh, menjaga orang lain yang sedang nyenyak tidur. Jangan sampai apa Bu? Jangan sampai keganggu waktu ibu sholat. Ibu sholatnya maghrib jahar, isya jahar, ada orang tidur, maka ibu disunnahkan dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, pada bacaan-bacaan Fatihahnya, surahnya dibaca secara sir. Jelas ya Bu? Kama fit tuhfati wa ghairiha, sebagaimana dalam kitab Tuhfah dan selain daripada kitab Tuhfah. Wa itlaqu dzalika, kemutlakan hal tersebut, yashmalu annahu yusirru, mencakup bahwasanya orang tersebut membaca bacaan secara sir, hatta fil faraidi, sampai pada sholat-sholat yang fardu. Yang tadi ya Bu ya, sholat yang fardu yang jahriyah, misalnya subuh, ibu subuh ngerjain, kemudian ada orang yang tidur, maka ibu sholatnya jangan jahar pada bacaan Fatihah dan surahnya, disunnahkan untuk dibaca secara sir. Jelas ya Bu ya? Tapi kalau anak ibu tidur, suami tidur, bangunin Bu, jangan terus tidur ya Bu ya, jangan didiemin, jangan subuhnya kelewatan. Habis ibu sholat subuh selesai,
udah baca zikir, baca doa segala macam, anak bangunin, suami bangunin. Untuk apa Bu? Ngerjain sholat fardu subuh. Tapi ingat tadi, pas ibu lagi sholat, maka sekalipun subuh adalah sholat jahriyah, maka disunnahkan biar ibu nggak mengganggu orang yang lagi tidur, pada bacaan-bacaannya disunnahkan dibaca secara sir. Jelas ya Bu ya? Tapi udah kelar subuh, udah zikir, udah doa, suami yang lagi tidur langsung diapain Bu? Bangunin, anak bangunin, semua itu kerjain subuh, hukumnya wajib fardu ain. Jelas ya Bu? Lakin qala Aliun Asy-Syibramallisiyu ala syarhil manhaji, tetapi berkata Al-Imam Ali Asy-Syibramallisi rahimahullah dalam kitab Syarhul Manhaj, kata beliau, qadiyatu takhsisi hadat taqyidi, ketentuan pengkhususan taqyid ini, ay taqyidil jahri biman yushawwishu, mengkaitkan kalimat jahar dengan orang yang memang mengganggu orang lain, bitawassuti fi nawafilil lail mutlaqati, adalah dengan tawassut sedang-sedang saja, tidak jahar, tidak sir, pada sholat sunnah nafal mutlak yang waktu ibu kerjakan malam hari. Qiyamul lail itu nafal mutlak ibu tuh. Makanya sholat sunnah tahajud ibu niatnya usolli cukup. Misalnya ibu bangun jam 2:30, jam 3, habis ibu buang air kecil, ibu wudhu, kemudian sholat sunnah tahajud qiyamul lail, masuknya nafal mutlak. Ibu pas ngucapin takbir Allah, niatnya cukup usolli aja udah sah Bu tuh. Misalnya ibu udah terbiasa usolli sunnatan tahajud, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sebenarnya yang wajib hanya niatnya tadi apa Bu? Usolli. Jadi ibu kalau tahajud, kalau qiyamul lail, niat yang wajib masuk di hati ibu. Pada waktu ibu mengucapkan kalimat Allah, hanya kalimat usolli. Jelas ya Bu ya? Misalnya ibu udah biasa ngerjainnya, masuk niat di hati ibu usolli sunnatan tahajud, tidak apa-apa, boleh. Tapi yang menjadi kewajibannya hanya kalimat tadi apa Bu? Usolli. Pas ibu Allah, yang wajib masuk di hati ibu hanya kalimat usolli. Kenapa demikian? Karena tahajud termasuk salat sunnah nafal mutlak yang dikerjakan di malam hari. Jelas ya Bu ya? Annal jahra la yutraku fima tuliba fihi lidzatihi, bahwasanya jahar tidak ditinggalkan pada sesuatu yang dituntut padanya bagi zatnya. Contohnya kal isya'i, seperti salat fardu isya, fala yutraku li hadzal 'aridi, maka tidak ditinggalkan jaharnya untuk sesuatu yang baru datang ini. Ini pendapat yang kedua, pendapat daripada Al-Imam Asy-Syibramallisi rahimahullah. Kata beliau demikian. Jadi cara bacanya bukan tidak jahar, tawassut, pertengahan, jahar tidak, sirji tidak. Yang penting jangan sampai mengganggu orang yang lagi apa Bu? Yang lagi tidur. Jelas ya Bu ya? Yang paling aman sir deh Bu, udah paling aman itu. Kita khawatir nanti orang yang tidur keganggu dengan bacaan-bacaan kita. Apalagi bacanya suara kencang, suaranya sampai berisik gitu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sian yang tidur ya Bu ya. Jadi ibu demikian, yang paling aman sir dia udah ambil pendapat daripada Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj. Kata beliau demikian, sekalipun salat yang fardu kalau sampai mengganggu salat orang yang sedang tidur, maka disunnahkan salat yang jaharnya pada bacaan-bacaannya dibaca secara sir. Jelas ya Bu? Wasayati, dan akan datang keterangan nanti, anna tashwisa makruhun in khaffa,
Mengganggu itu hukumnya makruh jika ringan. Kalau mengganggunya nggak terlalu, sedang kepada orang yang lagi tidur, itu hukumnya adalah makruh. Ibu baca Fatihah lagi sembahyang Isya secara jahar, mengganggu orang yang tidur tapi nggak keterlaluan, sedikit doang nih orang yang tidur keganggu, maka hukumnya taswisnya hukumnya adalah makruh. Wa illa haruma. Kalau sampai kebangetan, ini orang baru tidur, misalnya kecapean dia, habis kerja, habis dagang, habis usaha, dia nggak tahan ngantuk. Pas sampai rumah dia mandi langsung tidur, ibu ngerjain sholat Isya. Kalau sampai ibu sangat mengganggu orang yang lagi tidur tadi, maka mengganggunya hukumnya haram. Jelas ya Bu ya? Makanya paling aman, sekalipun sholat yang jahar, misalnya subuh, maghrib, isya, lagi ada yang tidur, lebih aman, lebih bagus ibu kerjainnya secara apa Bu? Secara sir. Jelas ya Bu ya? Wallahu a'lam bissawab. Tandain Bu, bacaannya besok insyaallah sampai wattawassutu fin nawafilil lail mutlaqati. Tandain ya Bu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.